Salam alat berat. Ketemu lagi bersama saya Arman Maulana ya. Masih Arman Maulana. Dan atas kesombonganku. Baik, di video kali ini sesuai dengan polling di minggu kemarin ya. Jadi kita akan bahas yaitu safety suction valve. Jadi sekitar 43% teman-teman sudah memilih ya safety suction valve. Oke, sebelumnya terima kasih yang sudah memberikan pollingnya. Apa itu safety suction valve? Bagaimana cara kerjanya? Bagaimana penyebabnya terhadap unit ya. Simak videonya sampai tuntas. Jangan lupa siapkan dulu kopinya. Oke, kita belajar alat berat sambil ngopi. Mantap. Safety suction valve. Apa itu safety suction valve? Jadi safety suction valve itu sebenarnya, sorry gue ini biar agak lebih jelas ya, kelihatan. Oke, safety suction valve itu sebenarnya valve yang terpasang pada kontrol valve. Ya, jadi di kontrol valve itu ada banyak valve ya. Ada main relief, ada unload valve, ada safety valve, ada suction valve, ada boom drip reversion valve, ada arm drip reversion valve, ada juga nanti untuk boom blower ada ya, dan lainnya kayak compensating itu kan ada di kontrol valve. Kali ini kita akan mengerucut ke safety suction valve. Untuk kalian yang belum subscribe, tinggal klik aja tuh tulisan subscribe yang background merah ini, klik. Oke, jika sudah subscribe, udah hilang, tinggal kalian pencet loncengnya. Good job. Jadi safety suction valve terlihat ya, lihat di gambar mungkin terlihat. Jadi fungsi utama dari safety suction valve adalah sebenarnya ya memproteksi, melindungi sistem hidrolik ya. Apa bedanya dengan main relief? Nah, namun untuk main relief itu udah gue jelasin ya. Di main relief, cara kerja main relief valve itu udah gue jelasin di video sebelumnya. Batuk, flu aja. Lihat aja di sini ya, di card di atas kalau misalkan muncul, itulah di situ ada cara kerja cara kerja daripada main relief valve. Untuk safety suction valve yang membedakannya begini. Main relief itu membatasi tekanan di dalam sistem. Oke, di dalam sistem. Jadi pada saat dia ngerelip, silinder mentok, pressure meningkat, maka dibatasin sesuai dengan standar factory-nya masing-masing ya. Tergantung dari alat, bukan masing-masing, sebenarnya tergantung dari model unit itu. Ada yang 350, ada yang cuma 230 kilo ya kan. Misalkan seperti gitu, itu membatasi tekanan. Jadi nanti pressure itu akan dibocorkan ke tangki, dibuang ke tangki pada saat dia sudah mencapai batas dari adjustment dari relief valve-nya ya. Tuh. Namun untuk safety suction valve di sini, when a hydraulic cylinder is pushed by external force. Jadi ketika hydraulic cylinder itu mendapat tekanan dari external force ini gaya dari luar ya. Gaya dari luar, bukan dari dalam sistem. Oke? Jadi perbedaannya safety suction valve itu dari dorongan dari luar. Kalau kalau main relief valve ya dari dalam sistem. Oke? Seperti itu. Jadi kayak gini. Jadi ketika pada saat terjadi hentakan, jadi si silinder ini menghentak ya, cek gitu, maka dia ada pressure balik. Oke, mungkin gua akan jelasin dulu di silindernya dulu. Di silindernya sebentar. Nah ini contoh silinder daripada silinder arm. Silinder bucket ya. Ini silinder bucket.
terus ini attachment bucket. Jadi kalau normal dia misalkan bucketnya keluar atau ngedam ini ya, bukan ngedam, full masuk mengambil material, jadi akan full ke bawah terus sampai dia mentok. Nanti silindernya itu mentok, itu yang dimaksud dengan relief. Jadi walaupun dia udah mentok, operator memaksakan, ya pressure tidak akan naik segitu-gitu aja karena udah dibatasi sama main relief. Ingat ya, main relief valve ya. Nah kalau untuk safety, jadi pada saat si operator ini menggerakkan salah sisi ya, set itu tiba-tiba ada material dipaksa jedang seperti gitu ya. Ini misalkan di bucket ini ada material tiba-tiba doang gitu, maka dia ada pressure balik, silindernya itu kayak membal balik lagi ya kan. Itu jadi balik lagi. Nah pada saat balik itulah sesaat akan terjadi namanya blow up pressure yang akan meningkat drastis ya, ditekan tuh wah, dalam sistemnya itu seperti itu. Nah jika itu dibiarkan maka akan merusak sistem daripada sistem hidrolik ya kan. Bisa dari sealnya dulu, seal silinder jebol, bisa dari hose, dari o-ring, bahkan nanti di kontrol valve seal-sealnya bisa mengalami kerusakan ya. Jadi harus dibuang keluar, dibuang ke tangki ya pressure-nya itu, agar ya sistemnya bekerja dengan normal. Ini semuanya misalkan swing, teman-teman swing nih, bahkan biasa swing, nah pressure swing itu menghantam jedang gitu kan ya, nanti safety valve-nya akan bekerja. Oke, itu dulu ya. Good job. Ya, jadi di silinder ini ya pergerakannya. Oke, next kita ke yang tadi di sini. Nah kondisi kerja seperti itu sebenarnya, sederhana, simple ya. Nah, yang membedakannya adalah gini, safety suction valve atau safety valve dia kedorong oleh pressure tadi, sesat tadi sini dang, maka pressure akan dibuang ke tangki. Oke, ke hidrolik tangki ya, tangki. Nah pada saat yang sama, ketika sisi headnya silinder itu kedorong karena tadi ada external force ya, maka sisi bottom itu akan berkurang olinya ya, karena satu serut kan piston satu lem kan ya. Jadi maksud saya menjelaskan gini, jadi saat safety valve itu membocorkan tekanan tadi yang dari external force itu keluar ke dalam tangki, misalkan 10 liter ya kan, saat otomatis yang sisi headnya di satu sisi yang lainnya itu di silinder pasti akan kekurangan oli yang sama kan. Dikeluarkan 10 liter berarti ini kurang nih yang di silinder. Nah, akibatnya apa? Terjadi kevakuman. Untuk mencegah hal itu terjadi, maka dipasanglah namanya suction valve yang bawah ini. Jadi di sini keterangannya nanti ada namanya di sini positive pressure ya, di sini ada negative pressure. Negative pressure itu malah kekurangan tadi itu si suction valve akan ngebuka kayak kesedot. Ya, ngebuka gitu, kesedot lagi. Jangan sedot lah. Ya ketarik karena kevakuman tadi kan. Tarik, maka oli yang dari tangki justru dimasukkan kembali ke dalam sisi silinder yang satunya. Oke, itu kerjanya. Jadi yang safety itu misalnya di head nih, sisi head untuk silinder itu karena ada external force jedak, dari sisi head dikeluarkanlah ke tangki misalkan 10 liter sup. Nah pada yang sama pun di sisi bottomnya itu akan masuk 10 liter juga, jadi sama kan pergerakannya. Oke, next kita akan lanjutkan. Nah ini sebenarnya gambar diagram cara kerjanya gini. Jadi safety suction valve itu kebagi dua ya, dalam satu sistemnya dia itu ada yang namanya safety valve, terus ada namanya suction valve. Suction valve ini sebenarnya ya check valve lah, karena ada ball ini ya. Tapi dari cara kerjanya dia suction valve karena dia menghisap nanti. Oke, yang ingin gue jelaskan di sini adalah pertama di sini yang tadi positive pressure tadi ya, positive pressure yang karena ada external force maka tekanan saat itu meningkat. Meningkatnya tidak main-main bro, bisa sampai 400 kilo, 300 kilo kan, kayak gitu. Nah di sini dia diamankan, nanti dibuang lewat safety valve ke sini ke dalam tangki ya, return. Udah aman kan, pressure tergantung settingan. Kalau dia pressure itu meledak 230 kilo ya langsung dia akan. Jadi cara kerjanya gini, ini pilotnya ke sini ngedorong ini ngelawan spring, shoot baru yang utamanya bocor sini. Oke ya, begitu ya. Itu. Cuma ini 230, ini gambar PC 200 bukan PC 100 kayaknya ya. Karena pressure-nya. Cuma kerjanya sama. Hanya nanti model unit itu membedakan tingkat pressure-nya lebih tinggi ya. Kalau 200 itu kayaknya sekitar
relipnya itu 300 kiloan. Bukan relip, sorry. Safety suction valve-nya itu 400 kilo kalau nggak salah ya, 390-an lah untuk 200 ya. Nah ini. Nah pada saat yang sama, ketika positive pressure ini berlebih dan dinetralkan sesuai settingan dari safety valve itu, maka pada saat yang sama suction valve-nya bekerja karena di sini vakum ya, ya, vakum. Nah kalau vakum berarti oli yang dari return dia akan mendorong pot valve karena vakum ya, ketarik lah, sedang masuk sini, makanya pressure akan terjaga, baik itu quantity oli dan pressure-nya akan terjaga. Jadi seperti itu. Jadi external force ini pasti akan terjadi oleh operator ya, karena pada saat pergerakan kadang ada jedak atau swing jedak seperti gini, atau travel dipaksakan jedak ya. Jadi makanya sistemnya hidrolik awet ya kan, seperti gitu. Oke, ini penjelasannya. Untuk detailnya di sini nih kita coba buka. Nah ini untuk yang 200 nih, 200 tuh kan. Ini 200. Bentar. Nah ini ya. Ini gambaran control valve seblok bawah ya. Cuma ini dipakai modelnya arm lock valve nanti. Ya. Cuma ya nanti akan kita bahas ada safety valve. Nah ini safety valve juga ya. Ini punyanya service valve sih. Nah ini sama kayak gambaran tadi sebenarnya ya. Cuma yang kita bahas bucket dulu lah. Nih bucket kan ada dua. Bucket itu posisi curl atau posisi out. Out ini posisi ngedam. Ya. Setting pressure-nya safety valve-nya adalah 390 atau 400 kilo. Ya. Safety valve-nya 400 kilo. Kalau main relipnya dia disetting ini main relipnya itu kalau low pressure-nya adalah 355 kilo. Kalau high pressure-nya 382 kilo yang pakai two stage ya ini ya. Oke. Di sini yang jelas ada perbedaannya. Nilai relip valve pasti di bawah safety valve ya. Kecuali nanti yang service valve itu beda lagi kita bahas karena sistemnya berbeda ya. Di sini misalkan yang punya bucket, di sini bucket tuh kan hampir 400 kilo ya. Lihat kan ini kan, bisa lihat 400 kilo, tapi relipnya kan cuma 380 lah. Jadi relip itu di bawahnya safety. Ini yang nanti yang akan kita bahas detailnya seperti apa. Oke, kita lanjut dulu sini. Setelah kita tahu cara kerja safety tadi, ya kan? Nah ini kita bahas. Di unit itu ada 3 model safety suction valve. Ya. Jadi ada 3. Yang pertama safety suction valve yang atas, ini bisa di setel ya, di jas, bisa di jas seperti ini. Kalau yang bawahnya suction valve dia nggak bisa di jas, jadi udah fix dari pabrikannya. Ini yang fungsi tadi menghisap tadi ya, nyedot sejarah tadi. Terus bawah ini safety suction valve untuk two stage. Nah, two stage safety suction valve ini cara kerjanya sebenarnya hampir sama dengan main relip two stage, ya kan, 2 tahap dia. Cuma bedanya dia hanya digunakan untuk valve ini hanya digunakan ketika attachment itu ditambah dengan pemasangan breaker eccentric atau yang lainnya ya. Jadi menggunakan ini sebagai two stage-nya dia. Oke. Begitu. Nah, di sini sebelum gua kesini, gua jelasin dulu mana tadi. Ini ya. Nah, ini sebenarnya gambaran control valve atau belahan control valve. Janganlah, bukan belahan ya, termesum loh, bukan belahan potongan daripada control valve. Kalau kita lihat dari depan ya, dari swing motor, melihat seperti gini. Jadi ini urutannya, perhatikan dulu sebelum nanti gua jelasin ke safety. Ini kalian harus tahu dulu, ini harus ngelotok ya, harus hafal. Jadi dari pertama bawah itu arm, travel kanan, swing, boom, lap travel, bucket, service. Service ini untuk tambahan breaker atau eccentric. Atasnya main relip atau lapisan atas ya. Unload ini juga di sini. Oke.
Jadi nanti misalkan arem ini spoolnya nanti dia akan ada macam palop situ juga, suction palopnya ada, kompensatinya juga ada, safety suction palopnya juga ada di situ ya. Jadi perhatikan baik-baik, ini harus hafalin teman-teman. Ya, ini 200 sama semua, jadi urutannya sama sini. Oke. Baru kita ke mana tadi? Ini urutan dari safety suction palop sama suction palop ya. Ini yang atas, yang nomor 7 ini adalah two stage-nya. Ini untuk servis ya. Two stage safety suction palop 2 langkah. Kita akan bahas nantilah kalau ketemu dengan breaker. Nah, yang kita bahas ada di bawah sini. Sampai bawah. Jadi kalau dari atas ini bucket. Berarti ini spool tengah ya. Nanti ada bucket, berarti ada safety-nya ini. 8 ini juga ada. Jadi nanti nomor 8 ini bucket chrome, kalau ini bucket dam ya. Ini safety palopnya ini. Nah, perhatikan juga nomor 9. Nomor 9 ini treble. Ya, treble kiri kalau nggak salah, coba lihat. Nah, kan treble kiri arah maju, ini treble kiri arah mundur. Ini yang membedakannya ya teman-teman bentuknya. Ini yang nomor 5 yang panjang ini bisa di setel ya. Kalau yang bawah ini yang 4, 3, 2, 11, 9 dia tidak ada pengejasan. Oke. Cuma yang perlu diperhatikan juga di sini di tengah. Di tengah ini kan harusnya punyanya swing, ya kan? Habis dari bawah arm, kemudian naik ke treble kanan, harus swing. Ini kosong. Kenapa ini kosong? Karena swing berbeda, desainnya berbeda. Swing itu reliefnya dan safety-nya itu gabung, ya, digabung dan posisinya adalah di swing motornya. Oke, kita liatin swing motornya ini. Nah, ini ya. Nah, ini adalah safety-nya di sini ya. Safety untuk swingnya di sini. Jadi nanti kalau kita melakukan adjustment atau kurang pressure-nya, swingnya kurang ya, adjustment-nya di sini, bukan di main relief ya. Di sini khusus untuk swing. Kalau swingnya ngedrop, diukur pressure-nya kurang misalkan. Jadi di sini swing. Nah, oke, ini untuk penempatannya dari kontrol palop. Nanti silahkan dicek di unitnya masing-masing ya posisinya. Ini nggak boleh kebalik ya teman-teman, nggak boleh kebalik. Jadi pada saat kita melakukan disesi kontrol palop, si palop ini nggak boleh kebalik. Apalagi yang nomor 4 ini, yang suction palop tukar dengan 5 posisinya, itu nggak boleh, itu bakal problem nanti ya. Jadi harus sesuai urutannya seperti gini nih. Oke, kopikan ya. Nah, kalau misalkan nomor 4 dengan nomor 9, misalnya nih, ini perhatikan 4 dengan ini nomor 4 dengan nomor 9 ketuker ya, dari pengalaman saya nggak masalah. 4 dengan 9 tidak masalah kalau ketuker ya, karena memang satu part number sama dia gitu. Namun yang tidak boleh adalah nomor 5 ketuker dengan nomor 8 ya. Kenapa nggak boleh? Karena di sini ada adjustment, ada settingan ya, takutnya berbeda. Settingan nomor 5 itu berbeda dengan settingan nomor 8. Jadi kalau teman-teman kebalik-balik harus dilakukan adjustment ulang di safety palopnya ya kan, ribet kan. Makanya kalau kita melakukan pembongkaran ya harus di marking lah, ditandain ya. Apalagi yang parah tadi nomor 4 ini ketuker dengan nomor 5, wah selesai deh ya, bakal problem. Apa itu problemnya? Nanti kita bahas. Kalau main relief problem ini, kalau safety ini begini ya. Baik, itu next. Yang tadi yang gua jelasin yang ini ya. Nah, sini. Oke, kita akan langsung. Tadi kan sudah paham ya mengenai fungsi dari safety palop, lokasinya, cara kerjanya kan sederhana seperti itu. Nah, sekarang kita akan aktual mengatasi problem di unit. Jadi ini adalah gambaran pengukuran ya. Hasil pengukuran ada nilai standarnya, ini adalah aktualnya ini ya. Jadi sebenarnya gini bro, mekanik itu ya dokter. Kita itu mekanik itu ya dokter ya. Dokter alat berat. Nah, jadi kalau diumpamakan
teman-teman misalkan yang komen ke saya minta, "Bang, ini gimana ya?" Pasti akan saya tanya dulu. Ketika unitnya low power, saya tanya berapa pressure utamanya, berapa pilot pressure-nya ya kan, berapa putaran mesinnya ya. Ya karena memang itu. Ketika rekan-rekan datang ke dokter kan tidak langsung disuntik atau tidak langsung dikasih obat kan, pasti kan ditanya dulu sakitnya apa. Kalau misalkan kita mengakunya, "Pak, saya meriang, panas, dingin, demam," misalnya, dokter kan pasti akan mengukur menggunakan termometer misalnya, berapa derajatnya nih gitu. Contoh misalkan hasil pengukurannya atau kalau di sini aktualnya itu didapat 39 derajat. Nah, dia akan bandingkan dengan nilai standar manusia itu berapa sih? Oh, nilai standar manusia itu 36. Sementara kita dapat 39, berarti memang panas. Secara pengukuran udah dapat itu panas. Nah, barulah obatnya disiapkan dan lain sebagainya. Itu pun nanti ada pengecekan lanjutan ya, kayak tensi segala macam. Itu sama dengan alat berat juga sama. Ya, jadi kita sebenarnya kalau ada trouble, teman-teman itu misalkan low power kah, low speed kah atau apapun ya, yang kita cari adalah sebenarnya pengukurannya dulu, measurementnya dulu, supaya kita nggak salah analisa. Oke, nah itu yang ingin dijelaskan di sini. Makanya simak videonya sampai tuntas ya. Oke, sebelumnya kita ngopi dulu bro. Di sini hydraulic pressure, ini punya PC 200 tip 8 sama MO juga sama ya. Di sini ada hydraulic pressure, di sini ada control pump, relief valve, di sini pengukurannya ya. Di sini ada boom rest untuk pompa, ini pump front dan rear ya. Terus relief valve, two stack relief valve, ini boom rest, sama bawahnya ini arm in. Terus reliefnya nanti swing motor, terus ini untuk motor ya. Travel motor, pompa front sama pompa rearnya travel motor. Di sini kondisinya kalau level netral ya netral nggak digerakkan kan. Nah, terus ini penjelasannya boom rest relief LH knob bottom. Jadi untuk LH knob bottom ini maksudnya power mag ya, yang tombolan ini yang di sebelah kiri kan di tuas PPC itu ada tombol kecil tuh. Ya ini kayaknya gue pernah buatin videonya deh. Oke, kalau untuk yang tahu bottom LH ini yang sini, simak video di atas ya, ini cara kerjanya seperti apa. Oke itu. Terus kalau yang on ya berarti ditekan. Jadi saat di sini penjelasannya boom rest itu boom rest naikin boom sampai mentok baru ditekan cet. Nah itu two stack ya, two stack relief valve atau power mag atau ada bilang power boost lah, sama itu. Jadi untuk meningkatkan hydraulic pressure sama RPM engine meningkat sesaat. Tiba juga sama nanti ini arm in relief, arm in tuh arm masuk ya, attachment arm tuh masuk, baru kita reliefkan. Terus swing lock off, swing lock on. Swing lock itu yang swing yang di sini pencetan swing itu, swing brake lah, swing parking brake ya kan. Nah cara ininya kayaknya udah pernah juga deh gue buatin ya. Mungkin bisa dilihat juga di sini untuk cara kerja dari swing lock ini ya. Kayak itu, ini gambarnya, terus pos gambarannya ini egg idle ya, kondisinya putaran mesin tinggi sama A mode. A mode ini sama dengan power mode. Oke, power mode. Kalau F ini ya front pump, pompa depan, R pump, pompa belakang, ya sama semua. Ini nilai standar, kan nilai standar dari factory ya, sebesar segini. Ini aktual pengukuran kita. Pada saat di lapangan kita ukur berapa dapatnya ini. Jadi dari nilai ini semuanya masuk nilai standar ya teman-teman ya. Unloadnya 33 ya dia dapat 33 juga sama. Pressure untuk boom rest-nya power mag-nya off ya dia dapat 360 masuk kan. Untuk power mag-nya on nih yang bawah ya dia masuk. Jadi nilai ini semua sama ya. Berarti jika terjadi problem dengan kondisi misalkan bilang low power atau lemah, namun hasil pengukurannya ini bagus, berarti bisa dipastikan bahwa main pressure utamanya bagus, main reliefnya bagus ya. Jadi nggak usah diobok-obok. Jadi kalau nilai semuanya ini masuk, berarti kondisi masih bagus ya. Yang membedakan pressure antara main relief dengan safety adalah saat main reliefnya problem kurang misalkan ya ini nanti boom dan yang lainnya akan kurang, namun ada satu yang akan bagus gitu loh. Kalau reliefnya ya.
relipnya akan kurang semua gitu. Oke, sebentar sebelum ini gua akan jelasin dulu. Ini yang lupa, sorry. Nah ini nanti berhubungan dengan pompa juga sih sebenarnya. Jadi pompa belakang itu melayani. Ingat, pompa belakang itu menyuplai apa aja sih? Ya ini servis valve, nanti itu breaker, bucket, trapel kiri sama boom. Ini dilayani oleh pompa belakang. Ya. Jadi kalau air unload valve, air relief valve-nya nih. Jadi kalau air relief settingan untuk pompa belakangnya kurang, ya semuanya ini akan kurang, bro. Boomnya ya akan kurang, trapel kirinya akan kurang, bucketnya akan kurang. Ya, tapi kalau ininya bagus, yang ini main relief valve-nya ini bagus, yang untuk pompa depan ya swingnya, trapel kanan sama armnya bagus. Ya, itu yang membedakan main relief-nya yang rusak. Ya, itu beda dengan nanti safety shock. Oke, itu dulu ya, ini dihafalin, kan ini harus tahu nih. Jadi contoh misalkan kalau boomnya problem, ya pasti dilayani pompa belakang. LS-nya semuanya pompa belakang, gitu. Ya. Oke, next lagi tadi. Oke, yang kita temukan ini. Ini sebagian contoh aja ya. Jadi jika trouble itu terjadi pada salah satu attachment ataupun bisa lebih juga sih, pastikan dulu ya jika kondisinya seperti ini teman-teman, yang problem ini bukan main relief ya, tapi yang problemnya adalah safety suction valve-nya yang problem. Oke. Karena apa? Karena punya boom doang yang kurang, yang lainnya masuk semua. Oh, bucket nggak, bucket nih masuk misalkan ya. Berarti kalau proses dapatnya segini ya sudah. Yang problem adalah yang main relief valve. Di sini yang sering terjadi adalah beberapa case yang sering saya temuin di lapangan, saat salah satu attachment itu lemah dia, atau lemah atau kurang tenaga. Ini nanti hubungan dengan flow beda lagi ya. Ini kita bahas pressure dulu, tekanan dulu. Saya pernah menemukan semua pressure treble up, sampai swing, sampai arm, sampai boom itu 480 kilo, hampir 500 kilo saat kita relief ya hasilnya. Namun bucketnya itu hanya 200 kiloan, makanya dia bilang, Pak, bucketnya kok lemah banget ya, nggak ada tenaga. Sementara berarti dia sudah menjas reliefnya sampai mentok, mau mentok lah. Padahal bukan reliefnya, sudah saya jas ini Pak, kok nggak mau, saya sampai ganti main relief katanya. Ya, padahal yang problem itu bukan main relief, yang problem justru adalah ya betul safety suction valve-nya yang harus dijas, yang punyanya bucket. Kemarin saya jas, udah langsung naik 400 kilo, wah Pak jadi bagus. Akhirnya ya main relief-nya kita standarin lah ya. Jadi safety suction valve-nya jika kondisi pengukurannya dapat seperti gini. Oke. Nah, jadi kalau dilihat ini misalkan ya kayak gini ya, jadi yang tadi yang gambar tadi kayak ini yang di jas ya ini nih. Kalau kemarin bucket saya jas dua-duanya seperti itu. Oke, itu yang untuk berhubungan dengan pressure ya. Nanti gua jelasin lagi nih, ada video, teman-teman bisa lihat, perhatikan nih. Coba lihat dulu videonya ya. Ini pada saat kita melakukan main relief. Yang diperhatikan ini ya, pressure ini nih. Oke. Perhatikan ini pressure ini. Oke, tuh. Ini yang diperhatikan ini ya. Pertama ini tekanan pompa, ini unload pressure tadi. Cuma ini unitnya bukan 200, sorry. Ini videonya PC 400 ini ternyata. Ya, yang adanya ini, Bro. Kemarin belum bikin lagi, sorry ya. Jadi, tapi ini sama lah. Tekanan pompanya dia 40 kilo. Ini normal. Tekanan pompa tanpa beban ya, atau pada saat kontrol valve netral ya 40 kilo. Ini 43 kilo, ini masih masuk lah. Bagus ini ya, tidak over, tidak kurang. Nah, namun sebentar.
Up. Nah, ini tekanan pompa depan, tekanan pompa belakang 347 ya, atau 350 kilo lah. Ini kondisi relief ini bro, kondisi relief. Reliefnya apa? Nah, ini pada saat arem masuk ya, atau arem keluar dia harus sama segini 340. Berarti ini nilainya oke, bagus. Kayak gitu ya. Ini untuk ngereliefnya. Nanti aktualnya di lapangan kita akan cobalah, kita akan langsung nanti praktek di lapangan ya, bagaimana pressure-nya ini. Ya seperti gini buatin. Di loop ya, lepas lagi attachment-nya. Ini arem keluar ya, tuh sekarang arem keluar, mengukur arem keluar. Coba bentar di sini biar agak terlalu lama. Oke, nah ini arem out ya, pressure-nya kebaca, lihat. Ini masih menggerakkan aremnya, belum mentok. Ini masih dimentokin ya, arm out dimentokin, ini dipaksa terus, dapatnya segini, pressure-nya segini ya, 300 ya, sama 50-an. Itu kondisi relief. Oke, terus yang ini juga nih, coba kita lihat. Ini kayaknya ada dua nih. Ini 200 ya, kasih 200. Lihat, perhatikan ini tekanan pompa dulu. Tekanan pompa yang perhatikan. Ya. Nah ya, ini pompa reliefnya segini 344 ya. Ya sebenarnya masih masuk lah ya, segini. Kalau mau ya 350, beda dikit doang, ini nggak masalah. Ini kondisi relief nih teman-teman ya. Jika nilai ini harus dicek satu-satu. Jadi arem direliefkan, boom cuma boom rest doang relief ya, boom lower nggak bisa. Terus bucket kum, bucket dam, relief dicatat nilainya, sama treble juga sama swing juga sama, diukur ya, begitu. Oke, itu untuk cara kerja dari safety suction valve. Jadi teman-teman harus bisa mengukur dulu pressure semua. Saat semua pressure baik itu boom, arm, bucket, swing, treble itu ngedrop kurangnya semua, maka yang problem adalah di main relief valve. Tapi jika salah satu attachment saja yang ngedrop, misalkan bucket doang, sementara boomnya bagus, treble kirinya bagus, permasalahannya bukan di pompa, bukan di main relief, tapi di safety valve-nya. Jadi adjustment dulu safety valve-nya ya, begitu. Adjustment. Untuk cara ngejasnya mungkin nanti kita ke lapangan pas kita nge-feel ya, kita akan coba saya sharekan lah, karena ngejasnya berbeda, cara ngejasnya beda dengan relief ya. Sebenarnya sama dengan menambah putaran ke kanan, tapi agak bedanya di caranya berbeda ya, karena konstruksinya dia berbeda. Oke, demikian untuk safety suction valve ya. Jika teman-teman masih belum paham, silahkan isi di kolom komentar. Untuk nextnya mungkin nanti akan kita bahas compensating ya, compensating valve. Dan terima kasih, jangan lupa kopinya dah. Mantap bro. Oke, demikian, semoga bermanfaat, semoga bisa membantu. Tetap semangat ya, tetap jaga keselamatan. Salam alat berat.